Pada waktuku tak mampu untuk berdiri lagi, namun kau selalu ada menjawab seru doaku. Ulurkan tangan bagiku
bukti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, yang saat ini dengan segala kerinduan mengikuti ibadah ini secara online. Dan hari ini kita masih beribadah secara online. Minggu depan, mulai 6 Maret, kita akan menyelenggarakan ibadah tatap muka yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan dengan segala kerinduan dalam keadaan apapun untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang terselenggara di tempat kita. Dan yang terpenting adalah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan ketat, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat dan semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan menyatukan hati untuk kita memuji dan menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berikan ucapan syukur-Mu pagi hari ini atas perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Jesus, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, Jesus, haleluya. Mari kita datang bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu bersama-sama saudara. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Ya Allah yang hebat, ajaib perkasa. terima kasih Tuhan. Mari katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu. Kami menghampiri-Mu, haleluya.
perbuatan-Mu besar atas kami, perbuatan-Mu dahsyat atas kami Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami, jamah kami Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, sehingga kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau Allah yang besertaku. Nikmati hadirat-Mu Tuhan, Jesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami dapat menikmati perbuatan-Mu yang hebat, perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang perkasa. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan kami, tidak menyurutkan hati kami untuk tetap menyembah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tidak menjadi takut oleh karena Engkau beserta kami. Kami tidak menjadi bimbang oleh karena Engkau ada di dalam kami. Kami tidak menjadi cemas oleh karena Engkau memberi penghiburan bagi kami. Bahkan kami yang lemah, kami berkata kuat oleh karena Engkau Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan Tuhan itu baik. Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita akan pujikan bersama-sama. Haleluya. Bersama-sama saudara menikmati kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Ya, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Dia baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya, haleluya. Saudara katakan di rumah masing-masing, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Amin saudara, haleluya. Nikmati kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kita percaya Tuhan sediakan itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab Dia adalah penolong kita yang setia. Amin. Mari kita akan persiapkan untuk kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Waktu selanjutnya serahkan ke Pak Ferry. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong. Hanya Yesus penolong yang Lagi katakan. setia. Hanya Yesus
Kami sungguh percaya Tuhan Engkau penolong yang setia. Meskipun kami harus mengakui kadang-kadang kesetiaan kami tidak seperti yang kami inginkan, yang kami harapkan. Tetapi Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Terutama di tengah-tengah situasi yang kurang bersahabat ini. Kami percaya Tuhan ada menyertai setiap derap langkah kehidupan kami. Tidak sekedar menonton pergumulan hidup kami manusia, tetapi siap sedia memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan jawaban di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa di dalam sorga, pagi hari ini dalam ibadah, pada pagi hari ini Tuhan, kami memberikan hidup kami kepada Tuhan untuk menerima sebahagian dari firman Tuhan. Karena kami sadar bahwa firman Tuhanlah kekuatan bagi jiwa kami. Firman Tuhanlah suluh bagi jalan kami. Tanpa firman Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu bersabdalah Engkau buat kami. Kami membuka hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan menjadi bahagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami buka hati untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dimanapun berada di rumah masing-masing, kita masih dalam suasana ibadah online. Tapi biarlah ini tidak menjadi penghalang atau kendala buat kita untuk menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena teknologi Tuhan sudah sediakan sehingga kita meskipun memang terbatas dan tidak seperti biasanya, tapi sarana yang Tuhan sudah berikan buat kita, teknologi yang Tuhan sudah siapkan untuk umat manusia, sehingga kita masih bisa beribadah bertemu satu dengan yang lain meskipun secara online. Coba saja bayangkan kalau pandemi ini terjadi di tahun 80-an atau tahun 70, pasti kita tidak bisa ibadah sama sekali. Tetapi dengan teknologi yang merupakan karya Tuhan buat kita, sehingga kita masih bisa beribadah, masih bisa menikmati berkat Tuhan dalam ibadah meskipun dengan situasi yang tentu saja berbeda. Selama kurang lebih 2 tahun, lebih dari 2 tahun ini ruang publik kita diisi oleh corona. Berita televisi pasti tentang itu. Bahkan berita-berita yang tidak hanya news atau berita sore, tapi berita-berita yang lain, berita selebriti misalnya, berita kuliner biasanya, ada juga yang dihubung-hubungkan dengan corona, dengan COVID-19. Broadcast yang kita terima di media sosial, baik di grup WA, maupun di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, diisi oleh corona itu. Sehingga selama 2 tahun lebih ini, ruang publik kita setiap hari, setiap waktu diisi oleh itu. Maka saya bisa menyadari bahwa ada orang yang mulai jenuh dengan hal itu. Dan kalau berita, saya ingat persis itu di tahun 2021 itu, saya sampai sekian bulan itu tidak buka Facebook. Kenapa? Karena setiap kali buka, mesti ada teman, keluarga, teman sekolah yang meninggal. Berita-beritanya pasti berita-berita yang negatif, berita-berita yang bagi saya itu tidak menggembirakan. Sehingga beberapa bulan saya tidak buka media sosial itu. Bahkan sempat saya tutup, saya suspend sementara. Sampai dengan sekarang pun kita masih ada di tengah seperti itu. Dengan tidak mengabaikan fakta bahwa COVID-19 masih berada di tengah-tengah kita. Tapi pagi hari ini saya mengajak
pada kita semua, sejenak untuk lupakan dulu itu. Tinggalkan corona itu dulu. Mari kita fokus kepada satu yang lain. Memang COVID-19 masih berada di tengah-tengah kita. Tapi jangan lupa juga bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia jauh lebih besar. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Sehingga kehidupan kita tidak usah diisi oleh khawatir dan gentar, apalagi dengan varian-varian baru yang terus berkembang. Kita tidak mengabaikan fakta itu. Memang ada di tengah-tengah kita, masih ada di tengah-tengah kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, tidak cuma corona yang ada di tengah-tengah kita, tapi Tuhan Yesus pun ada bersama dengan saya dan saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebagian dari firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca satu ayat di dalam surat Yakobus pasalnya yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat tokoh-tokoh terkenal di dalam Alkitab, ya sebut saja Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, dan lain sebagainya. Elia dan sebagainya. Selalu yang menjadi fokus dari perhatian kita dan yang sudah pasti disampaikan dalam khotbah-khotbah di atas mimbar adalah keberhasilan mereka. Bagaimana mereka dipakai oleh Tuhan untuk sebuah tujuan mulia atau tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Sehingga seolah-olah memberi kesan kepada kita, seolah-olah bahwa mereka itu bukan manusia yang sama dengan kita. Seolah-olah dari sananya mereka sudah didesain oleh Tuhan bahwa mereka nantinya akan melakukan sesuatu yang lain yang tidak dilakukan oleh manusia pada umumnya. Seolah-olah dari sananya mereka sudah memang hebat dari sananya. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, apalagi dalam ayat yang barusan kita baca tadi, misalnya Nabi Elia, siapa yang tidak kenal Elia? Dia salah satu orang yang diangkat ke surga, siapa yang tidak kenal dia? Tapi kalau kita melihat lebih dalam, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahu juga kepada kita bahwa tokoh-tokoh atau orang-orang yang hebat dalam Alkitab, seperti yang sebutkan tadi misalnya Elia, Musa, Abraham, Daud, dan yang lain-lainnya, mereka kata Alkitab adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Mereka sama dengan kita, manusia biasa. Seringkali kita lebih fokus pada keberhasilan mereka. Padahal kita mengatakan mereka itu sama seperti kita, manusia biasa. Nah, apa implikasinya? Bahwa mereka yang hebat-hebat itu, tokoh yang hebat-hebat itu, bahwa mereka adalah manusia biasa, sama seperti kita. Yang pertama adalah bahwa karena mereka manusia biasa, sama seperti kita, bahwa mereka juga pernah gagal dan pernah berbuat kesalahan. Sama seperti kita. Lalu yang berikutnya adalah karena mereka adalah manusia biasa, mereka juga penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sama saudara, yang manusia tidak biasa itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia diperanakan bukan dari dosa dan tidak berbuat dosa. Tapi yang lain-lainnya
termasuk yang Elia yang saya bacakan tadi, sama seperti kita. Implikasinya yang pertama karena mereka manusia biasa, mereka punya kelemahan dan kekurangan. Sama dengan saya dan saudara. Mereka juga pernah gagal, pernah berbuat salah. Dan yang ketiga bahwa karena mereka manusia biasa, untuk menunjukkan ya kepada kita bahwa mereka itu sebetulnya tidak hebat-hebat amat. Mereka itu hebatnya karena Tuhan pakai. Jadi bukan karena hebat dari sananya. Elia yang diangkat ke sorga yang kita ketahui bersama. Sama seperti saya dan saudara. Mereka menjadi hebat melakukan pekerjaan yang luar biasa karena ada satu pribadi yang hebat yang bersama dengan mereka. Kita kadang-kadang hanya fokus kepada keberhasilan mereka, padahal mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah berbuat kesalahan. Mereka juga pernah berbuat kekeliruan. Bahkan kadang-kadang kekeliruan yang fatal yang mereka lakukan. Alkitab menulis itu semua. Nah, semua hal yang ditulis dalam Alkitab itu adalah penting. Terlepas dari kita menyadari atau enggak. Semua hal yang ditulis dalam Alkitab dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada kita umatnya. Baik pelajaran masa kini, masa lalu maupun masa yang akan datang. Nah, jadi gini. Ketika Alkitab menuliskan kepada kita sisi lain dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal itu, yaitu sisi kesalahan dan kegagalan mereka. Berarti kesalahan atau kegagalan yang mereka perbuat itu sama pentingnya dengan keberhasilan mereka. Oleh sebab itu pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat sisi lain dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal itu. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal. Kita sudah biasa membicarakan bagaimana hebatnya Abraham, bagaimana hebatnya Elia, bagaimana hebatnya Yusuf, bagaimana hebatnya Musa, bagaimana dan lain sebagainya. Tapi Alkitab juga memberi data kepada saya dan saudara, memberi fakta kepada kita bahwa mereka itu juga pernah bikin salah. Tidak serta-merta Alkitab menuliskan apa yang mereka lakukan itu sebagai tambahan saja dalam kitab suci. Itu pasti ada maksudnya. Seringkali kita abaikan hal-hal itu. Kita hanya fokus pada mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi mereka juga manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Mereka juga pernah salah, mereka juga pernah gagal, bahkan melakukan kegagalan yang cukup fatal di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu pagi hari ini, khotbah saya pagi hari ini saya beri judul Untold Story. Yaitu kisah-kisah atau sisi kehidupan dari tokoh Alkitab yang menurut saya, ini subjektif sekali, yang menurut saya ini jarang dibicarakan. Bukan tokohnya, sisi lainnya. Karena kalau kita mendengar khotbah atau penjelasan tentang tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi, biasanya, saya pun juga melakukan itu dulu. Biasanya disampaikan adalah bagaimana hebatnya, keberhasilannya, tanpa menyinggung-nyinggung kesalahan atau kegagalan yang pernah mereka buat. Padahal dalam kisah sukses manapun selalu ada gagalnya. Selalu ada gagalnya. Selalu ada sisi gagal di antaranya. Karena tidak ada keberhasilan yang diperoleh dan dengan mudah atau terjadi begitu saja. Bahkan saya bisa katakan bahwa tidak ada bahwa tidak jarang keberhasilan itu dibangun di atas beberapa tumpukan kesalahan dan kegagalan. Kalau kita lihat kisah, kalau saudara baca kisah orang-orang sukses, baik orang-orang sukses secara sekuler maupun secara rohani, mereka kita hanya lihat berhasilnya saja, di atasnya saja. Padahal di bawahnya, kalau kita lihat perjalanan hidup mereka, mereka itu banyak gagalnya, banyak jatuh bangkrutnya,
Memang kita hanya lihat bagaimana dia sukses di tahun-tahun keberhasilannya. Tetapi sebelumnya, sekian puluh tahun dia berjuang, mencoba ini, melakukan ini, gagalnya banyak. Kadang-kadang kita anggap itu tidak penting. Kita mau, Pak, apa rahasia suksesnya? Coba saja kalau kita undang pembicara, baik pembicara sekuler, motivator sekuler atau rohani. Pasti yang kita inginkan tips-tips keberhasilan. Bagaimana suksesnya mereka. Ambil orang, kemudian kita dengar ceritanya yang memotivasi kita bagaimana dia membangun sukses dalam kehidupannya. Baik sukses secara bisnis maupun sukses dalam kepemimpinan. Tapi kita lupa bahwa sebelum dia sukses, dia kadang di antara kesuksesan itu bikin banyak salah. Kadang kita tidak mau dengar salahnya, padahal kesalahan yang mereka buat itu sama pentingnya dengan keberhasilan yang mereka capai. Karena tanpa melalui hal-hal itu, mereka tidak akan sampai di sana. Kita maunya langsung di ujung saja, yang berhasilnya, yang suksesnya. Tidak ada yang bisa begitu. Kita juga harus tahu kenapa mereka begitu. Makanya sebelum saya melanjutkan, saya perlu kasih disclaimer-nya dulu. Supaya kita memiliki sudut pandang yang sama. Tujuan Alkitab menunjukkan kesalahan atau kegagalan dari tokoh-tokoh tertentu dalam Alkitab adalah yang pertama, bukan untuk menjelek-jelekan mereka, bukan. Tetapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa mereka juga adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara, penuh kelemahan dan kekurangan. Ketika Alkitab tulis kegagalan mereka, kesalahan mereka, Alkitab tidak bermaksud menjelek-jelekan mereka, bukan. Tapi Alkitab mau tunjukkan kepada kita bahwa mereka sama seperti kita. Mereka juga bisa bikin salah karena mereka manusia biasa. Yang kedua, untuk memberi pelajaran kepada saya dan saudara agar kita berhati-hati dan tidak berbuat kesalahan yang sama seperti mereka. Kalau kita tahu, kita bisa menghindar. Kalau kita tahu bahwa mereka atau orang tertentu melakukan satu kesalahan, kekeliruan, supaya kita tidak jatuh pada hal yang sama. Lalu yang ketiga, untuk memperlihatkan kepada kita mengenai kejujuran Alkitab dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, banyak sekali hal-hal dalam tanda petik ya, hal-hal buruk yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu di Alkitab yang dicatat oleh Alkitab. Kadang kita berpikir, kenapa kok itu tidak dibuang saja atau tidak dicatat supaya kelihatannya kok mulus dia, supaya kok kelihatan kehidupannya bersih, supaya kok kelihatan kehidupannya itu seolah tanpa cacat. Tapi Alkitab tulis, ya tadi itu, karena Alkitab dia jujur untuk menunjukkan bahwa di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Nah, mari kita mulai. Pagi hari ini saya mengambil tokoh terkenal dalam Alkitab. Siapa yang tidak kenal Abraham? Tentu sangat kenal. Yang saya mau soroti adalah bagian untold story-nya. Kalau tentang suksesnya Abraham kita semua sudah tahu. Kalau tentang bagaimana Abraham dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, kita semua sudah tahu. Tapi ada bagian untold story-nya yang saya juga secara pribadi jarang mendengarkan itu dibahas, padahal itu sama pentingnya dengan bagaimana dia dipakai oleh Tuhan. Sejenak secara cepat saya akan menengok ke belakang sebentar bagaimana latar belakang Abraham sebagaimana yang sudah kita ketahui. Terah, ayahnya Abraham, membawa Abraham dari Ur Kasdim ke Kanaan. Mereka sampai di Haran dan menetap di sana. Dalam Kejadian 11 itu. Lalu panggilan Tuhan kepada Abraham terjadi di Haran, di Kanaan, bukan di Ur Kasdim. Dalam Kejadian 12. Janji pertama mengenai keturunan Abraham terjadi di Haran ketika Abraham berumur 75 tahun. Dalam Kejadian 12. Jadi Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran dan memenuhi panggilan Tuhan. Umur 75 tahun, dia dapat panggilan Tuhan sekaligus janji bahwa dia akan diberikan keturunan yang sangat banyak. Janji kedua mengenai keturunan Abraham terjadi di Sikem,
ketika Abraham berumur kira-kira sekitar 76 atau 77 tahun. Belum lama dari janji yang pertama. Itu dalam Kejadian pasal 12. Janji ketiga mengenai keturunan Abraham terjadi di tanah Kanaan dalam Kejadian pasal 13. Janji keempat mengenai keturunan Abraham terjadi di tanah Kanaan sebelum pemusnahan Sodom dan Gomora. Kejadian pasal yang ke-15. Janji kelima mengenai keturunan Abraham terjadi juga di tanah Kanaan. Tidak lama berselang dari yang keempat, sebelum pemusnahan Sodom dan Gomora. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-16, muncul babak baru dalam kehidupan Abraham. Abraham dipanggil Tuhan setelah kematian Terah ayahnya untuk meninggalkan rumah bapaknya, keluarganya, pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Abraham patuh. Dan sebagaimana kita ketahui, Abraham tidak dikaruniai anak oleh Tuhan pada waktu itu. Lalu Tuhan memberikan janji. Ketika Abraham berumur 75 tahun, bahwa keturunannya akan banyak sekali. Dan janji itu diulang sampai ke dalam Kejadian pasal yang ke-16. 5 kali Tuhan berjanji kepada Abraham. Diulang-ulang. Ketika Abraham menerima janji yang kelima, umurnya kira-kira mereka setelah 10 tahun tinggal di Kanaan. Jadi kira-kira berumur 85 tahun. Jadi selama kurun waktu 10 tahun, Abraham menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan banyak itu 5 kali. Kalau diambil rata-rata berarti 2 tahun sekali. Tuhan yang sama berjanji kepada Abraham, janjinya sama. Selama 10 tahun, Abraham sudah menunggu janji Tuhan. Dan Tuhan 5 kali berjanji sampai pada saat itu. Dan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Masih ada kelanjutannya. Tapi saya hanya berhenti di sini. Sehingga dalam Kejadian pasal 16, setelah 10 tahun menunggu, setelah menerima 5 kali janji Tuhan, masuk babak baru dalam kehidupan mereka. Yaitu Sarai mengusulkan Abraham untuk menikah dengan Hagar. Mari kita baca ayatnya. Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Abraham mengawini Hagar setelah Abraham berumur 85 tahun, setelah 5 kali Tuhan berjanji, dan setelah menunggu selama 10 tahun. Nah muncul pertanyaan, mengapa Abraham mau menerima usul Sarah untuk menikah dengan Hagar? Padahal janji Tuhan kepadanya jelas. Ingat, Hagar itu bukan bagian dari rencana Tuhan. Tapi mengapa kemudian Abraham terima? Atau lebih tepatnya, mengapa Sarah kemudian berpikir begitu? Lalu Abraham itu kemudian setuju dengan hal itu. Memang Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari janji Tuhan yang pertama sampai yang kelima, memang tidak pernah disebutkan bahwa Abraham akan memperoleh keturunan dari Sarah. Tidak pernah disebutkan memang. Coba diperhatikan. Dari janji yang pertama sampai janji yang kelima tidak pernah disebutkan di situ bahwa Abraham itu akan punya keturunan melalui Sarah. Memang kan tidak ada. Kita tentu bertanya, mengapa? Ya tentu saja. Karena baik Abraham dan Sarah dan kita yang baca cerita itu pasti yakin bahwa ya pasti keturunan Abraham atau anak yang dijanjikan oleh Tuhan pasti dari Sarah. Lawang itu istrinya.
Dan pada waktu itu Abraham hanya punya satu istri. Dia tidak ada istri yang lain, tidak ada gundik. Kita baru menemukan fakta bahwa Abraham menikah lagi setelah Sarah mati. Dia menikah dengan keturah, nanti punya 6 anak. Lalu juga punya banyak gundik. Dan Abraham itu anaknya banyak loh, tidak hanya Ismail dan Ishak, anaknya banyak. Setelah kematian Sarah. Tapi pada waktu itu, ketika Sarah masih hidup, Abraham tidak menikah. Padahal pada saat itu, kondisi sosial budaya memungkinkan seorang penguasa seperti Abraham untuk punya banyak istri. No problem masa itu. Tapi kita menemukan bahwa memang Abraham hanya punya satu istri, Sarah. Sehingga ketika janji keturunan itu datang, ya logikanya kan jalan. Ya dari mana lagi kalau bukan dari Sarah? Tapi setelah pada pasal yang ke-16, setelah pasal yang ke-16 itu, Abraham dan Sarah mulai berpikir lain. Maka dari ayat yang kita baca tadi ini, janji Tuhan kan jelas sekali kepada mereka. Mereka tahu, mereka sama-sama yakin. Baik Abraham dan Sarah yakin bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Dan selama janji yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mereka masih yakin. Saya yakin itu. Bahwa keturunan yang akan diperoleh oleh Abraham melalui Sarah istrinya. Sehingga tidak perlu dipertegas. Tapi setelah mereka menerima janji yang kelima, setelah 10 tahun menunggu, 5 kali Tuhan berjanji, dan belum memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kemudian baik Abraham maupun Sarah mulai berpikir lain, terutama Sarah. Dia berkata, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Mulai saat itu terjadi perubahan paradigma mereka bagaimana menilai janji Tuhan. Sehingga kalau kita lihat bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ini, maka Abraham dan Sarai telah sampai pada satu titik di mana mereka mempertanyakan pemahaman mereka tentang janji Tuhan. Janji yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, mereka masih yakin bahwa keturunan yang akan diperoleh oleh Abraham melalui Sarah istrinya. Ya dari mana lagi? Oh, istrinya cuma satu. Sehingga sekalipun Tuhan tidak bilang bahwa nanti keturunanmu akan datang melalui Sarah, mereka sama-sama yakin. Berbeda dengan janji berikutnya. Saudara, ini kan saya hanya sampai pada janji kelima, tidak saya sampai ke, masih ada, Tuhan 7 kali berjanji. Dan dari titik ini sampai lahirnya Ishak itu masih ada 15 tahun lagi, masih lama. Tapi saya tidak bahas hari itu. Yang saya mau sampaikan sampai pada janji yang kelima ini. Ketika Abraham dan Sarah sampai pada titik di mana mereka mempertanyakan pemahaman mereka tentang janji itu. Oh Abraham, mungkin kita selama ini salah. Saya pikir, ini kata Sarah kalau pakai bahasa saya. Nanti keturunanmu yang akan menjadi banyak, yang seperti janji Tuhan itu seperti bintang-bintang di langit. Dan nanti akan menguasai wilayah di mana kita tinggal ini, ya kita percaya itu akan terjadi, tapi mungkin bukan dari saya. Selama ini mungkin kita sudah salah Abraham, salah persepsi tentang janji Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan keturunan melalui saya sebagai istrimu. Tapi enggak tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Setelah 10 tahun menunggu janji Tuhan, setelah 5 kali mereka menunggu janji Tuhan dan belum terjadi seperti yang mereka inginkan, Abraham dan Sarah sampai pada titik di mana mereka mempertanyakan pemahaman
tentang janji Tuhan. Disinilah kesalahan mereka. Ibarat orang main catur, salah strategi. Karena mereka mulai mempertanyakan pemahaman mereka tentang janji Tuhan. Lalu mereka mengambil langkah yang keliru. 10 tahun mereka yakin Tuhan akan memberikan keturunan melalui Sarah istrinya. Sudah pasti itu, wong istrinya cuma satu. Dan tidak ada yang lain. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan janji diulang-ulang sampai 5 kali sampai pada titik ini. Mereka mulai, oh ternyata bukan begitu maksud Tuhan. Ini bayangan Sarah. Engkau tahu Abraham, Tuhan tidak memberi aku melahirkan seorang anak. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan atau untuk mewujud nyatakan janji Tuhan itu, nih ambil hambaku Hagar. Karena itu, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Kelihatannya solusinya benar. Tetapi usul Sarah agar Abraham mengawini Hagar adalah solusi jangka pendek, tetapi menjadi penderitaan jangka panjang. Saudara bisa lihat nanti itu bagaimana kesulitan yang timbulkan oleh karena usul Sarah dan diterima oleh oleh Abraham. Kenapa Abraham atau di mana letak kesalahannya mereka? Yang pertama, mereka terpengaruh dengan situasi. Saudara, di dalam Injil Matius, dalam perumpamaan tentang penabur, ada satu kondisi di mana kehidupan iman seseorang tidak bisa bertumbuh. Alkitab menyampaikan ketika jatuh di semak duri. Benih yang baik, ketika dia jatuh di semak duri, dia tumbuh, dihimpit. Yesus sendiri menggambarkan itu sebagai dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini. Jadi setelah 10 tahun mereka menunggu, mereka melihat situasi, dan situasi yang mereka hadapi kemudian mempengaruhi kepercayaan mereka kepada Tuhan. Oh, mungkin tidak begitu maksud Tuhan buat kita, Abraham. Engkau kan tahu Tuhan tidak memberi saya seorang anak. Ya sudah, barangkali mungkin lewat Hagar lah aku mendapat anak dan memenuhi janji Tuhan. Nah, saudara, situasi ini seringkali tidak bisa diabaikan. Dan banyak kali mengganggu iman kita kepada Tuhan. Misalnya sekarang ini, kita hidup di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir dan belum tahu kapan akan berakhir. Kita percaya Tuhan berjanji Dia akan menolong saya dan saudara. Betul. Tetapi kita diperhadapkan dengan fakta. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kehilangan keluarga, kehilangan sahabat, bahkan orang-orang yang punya pengaruh penting di dalam kehidupan kita. Saya mau jujur saya katakan, dalam situasi ini orang mulai ada, saya tidak mengatakan banyak, tapi ada, mulai mempertanyakan Tuhan itu di mana? Kenapa Tuhan membiarkan keluarga saya kena corona, lalu kemudian meninggal, padahal itu orang penting dalam keluarga yang menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga.
Kenapa Tuhan mengizinkan sahabat baik saya yang selama ini memberikan motivasi kepada saya, memberikan kekuatan kepada saya, memberikan dorongan kepada saya. Kenapa dia yang kena corona lalu meninggal? Kenapa bukan orang yang petantang petenteng di sana yang kena? Kenapa bukan orang yang kalau disuruh pakai masker tidak mau lalu posting-posting di Facebook atau di mana begitu? Kenapa bukan mereka yang kena mati? Wah itu kapok toh, kamu tantang-tantangin kok. Kenapa bukan mereka? Justru ini orang yang baik-baik. Saya mau beritahu kepada saudara, situasi seringkali mengganggu iman kita. Tapi saudara tidak usah khawatir. Orang sekelas Abraham saja bisa terpengaruh dengan situasi. Kenapa? Ya mereka manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Jadi kalau sekali-kali saudara lemah imannya, tidak usah khawatir, manusiawi, Tuhan tahu itu. Kita tidak didesain robot oleh Tuhan. Abraham saja yang hebat begitu, bisa begitu kok. Jadi kalau saudara misalnya tiba-tiba merasa piye-piye lemah imannya karena situasi, normal itu saya katakan. Yang penting saudara tidak kehilangan imannya. Tetap percaya kepada Tuhan. Memang kadang-kadang situasi itu begitu menghimpit, mencekam kita. Tapi saya mau beritahu, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, jangan mengambil langkah keliru, jangan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kesalahan kedua yang dilakukan Abraham sebagai dampak dari yang pertama. Karena mereka terpengaruh dengan situasi, maka mereka memberi tafsir lain pada janji Tuhan yang sudah jelas. Tadi kata si Sarah, Ibu Sarah. Mungkin lewat Hagar lah aku akan punya anak dan kau akan punya banyak keturunan. Kesalahan yang mereka lakukan dengan mengambil jalan lain mengacaukan rencana Tuhan. Coba lihat apa akibatnya kalau rencana Tuhan diganggu oleh rencana manusia. Yang pertama, persoalan pertama muncul, rumah tangga Abraham menjadi tidak harmonis. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 16 ayat 5 dan 6 saya baca. Kejadian 16 ayat 6, kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Tadinya hubungan keluarga mereka baik-baik saja. No problem. Saudara, mungkin kita tidak pernah berpikir begini ya. Kenapa kok Abraham tidak menikah lagi yang lain? Kenapa kok dia tidak beristri wanita lain? Lawong pada masa itu no problem. Pada waktu itu hal yang biasa. Kenapa kok istrinya cuma satu, cuma Sarah? Kenapa kok tidak ada yang lain? Dan seorang bangsawan seperti Abraham itu punya banyak istri, bahkan bagian dari status. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal itu yang punya banyak istri, no problem pada masa itu. Kenapa kok Abraham tidak? Cuma Sarah istrinya. Menurut saya. Karena Sarah cukup untuk Abraham. Dengan adanya Sarah, Abraham tidak merasa membutuhkan wanita lain dalam kehidupan mereka. Saya bisa membayangkan kehidupan mereka harmonis sekali. Sehingga satu Sarah cukup buat satu Abraham. Tapi dengan peristiwa ini, keharmonisan rumah tangga mereka terganggu. Dan inilah cikal bakal Sarah menjadi jahat. Dan kedepannya akan semakin jahat. Hagar setelah menyadari bahwa dia hamil, dia sombong, lalu kemudian dia memegahkan diri. Lalu Sarah merasa tersinggung, lalu kemudian Hagar ditindas dengan luar biasa. Dan ini akan berlangsung ke depannya. Lalu tidak cukup di situ saja, karena Abraham dan Sarah salah langkah dalam kehidupan mereka. Tidak hanya persoalan satu, muncul juga persoalan berikutnya, yaitu bahwa nantinya Ismail anak yang akan dilahirkan oleh Hagar itu akan menjadi seperti keledai liar
Dia akan melawan tiap-tiap orang dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Anak yang akan dilahirkan oleh Hagar yang nanti namanya Ismail akan menjadi troublemaker. Sumber masalah yang seharusnya itu tidak ada. Seharusnya di dalam kehidupan keluarga Abraham, troublemaker itu tidak ada. Tapi karena mereka salah dalam mengambil langkah, maka sekarang ini di tengah-tengah keluarganya ada troublemaker. Ismail akan menjadi orang yang susah diatur. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Mestinya itu tidak terjadi. Dan kita lihat sampai hari ini, kedua keturunan ini tidak pernah akur. Ya, kita bisa dalam dunia hari ini, kedua keturunan ini tidak pernah akur sampai sekarang dan menyebabkan terjadinya banyak tragedi kemanusiaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, penting sekali bagi kita untuk menunggu penggenapan janji Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya. Meskipun kadang-kadang situasi tidak mendukung atau situasi menjadi mustahil, tapi Dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Dia mengasihi saudara. Jangan terpengaruh dengan situasi. Percaya saja kepada Tuhan. Dengan tidak mengabaikan fakta bahwa virus corona masih ada antara kita. Setiap hari kita diancam oleh situasi yang tidak mengenakan. Tidak usah terpengaruh dengan hal itu. Percaya saja Tuhan ada dan menolong kita semuanya. Di kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana ketika Tuhan memperlihatkan wajahnya yang lain kepada Abraham. Wajah yang tidak dikenal Abraham sebelumnya. Kita akan bahas dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Sebuah pelajaran berharga dari orang-orang biasa yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kiranya ini menjadi pelajaran hidup bagi kami. Kami manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sebab itu kami butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan memampukan kami, menolong kami, menghadapi pergumulan hidup yang kompleks di dalam hidup kami. Terutama di tengah situasi saat ini Tuhan. Kami tidak hanya menghadapi bahaya virus corona, tapi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh karena corona ini menyebar ke segala lini kehidupan kami. Berpengaruh kepada ekonomi kami, berpengaruh pada hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan. Engkau Tuhan penolong yang setia buat kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, menolong kami, memberikan kekuatan. Tanamkan itu dalam kehidupan kami, bahwa meskipun situasi tidak baik, tapi Tuhan tetap baik, menolong dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan, tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah terima firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan senantiasa memotivasi kita untuk senantiasa hidup ada di dalam ketaatan, titah dan perintah Tuhan. Dan di sanalah akan diperintahkan berkat pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini,
kita akan mengambil waktu beberapa saat untuk kita bersyafaat, kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini berbaring lemah sakit, baik itu dalam status isoman oleh karena terpapar COVID, atau ada kendala-kendala kelemahan tubuh yang lain yang saat ini dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kita akan berdoa. Demikian pula kita berdoa untuk kondisi yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan tetap akan menolong kita untuk tetap terus mengalami perlindungan dan pertolongannya. Nah, sekali lagi sebelum kita ambil waktu untuk berdoa, ditekankan sekali lagi bahwa besok Minggu tanggal 6 Maret kita akan selenggarakan lagi ibadah dalam pertemuan tatap muka. Ibadah minggu depan tanggal 6 Maret akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan tentunya ibadah-ibadah seksi akan menyesuaikan sebagaimana mestinya melalui koordinasi majelis bidang dan pendeta koordinator. Dan itu akan kita lakukan tetap ada di dalam protokol kesehatan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mari kita akan ambil waktu beberapa saat untuk kita berdoa. Kita berdoa untuk saudara-saudara sidang jemaat yang saat ini berulang tahun. Dimanapun saudara berada yang saat ini mengikuti ibadah secara online, tetapkan iman percayamu untuk fokus kepada Tuhan yang akan melawat engkau untuk menyatakan berkat-Nya di hari spesial saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun di beberapa hari pekan kemarin sampai hari ini. Dimanapun mereka berada dan saat ini mengikuti ibadah secara online. Tuhan, Engkau ada bersama dengan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini hamba berdoa di tempat kudus-Mu ini. Mohon kiranya Tuhan sendiri akan menyatakan kuasa dan berkat atas anak-anak-Mu yang berulang tahun. Sehingga dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun, mereka tetap merasakan dan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sehingga hari ulang tahun mereka tidak akan pernah tersia-siakan oleh karena berkat kasih karunia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, saudara-saudaraku yang berulang tahun. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, memberkati engkau dengan kekuatan stamina prima. Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu. Tuhan senantiasa membukakan pintu, solusi, jalan keluar atas segala pergumulan hidupmu. Baik itu pergumulan masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, dagang, studi atau apapun. Tuhan akan senantiasa menyatakan perhatiannya kepadamu ketika engkau melekatkan diri kepadanya. Terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi engkau, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus itu, senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring lemah oleh karena sakit. Entah saat ini mereka sedang dalam status isoman, dimanapun mereka berada, bahkan yang saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu. Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu ini. Sesuai dengan iman percaya mereka, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Engkau gantikan kelemahan tubuh mereka dengan kekuatan baru, sehingga mereka mampu bangkit
dari ketidakberdayaan ini dengan tetap senantiasa memandang kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, bahkan sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami. Tuhan menolong saudara-saudara kami, Tuhan menjamah saudara-saudara kami, bahkan saat ini akan menjalani operasi dimanapun ia berada. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Hartina yang saat ini masih dalam penanganan medis di rumah sakit. Tuhan jamah. Untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu, Engkau juga hadir. Sesuai dengan iman percaya mereka, Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami senantiasa berdoa untuk situasi dan kondisi dimanapun kami berada. Tuhan tetap jaga keberadaan kami. Tuhan menolong pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan juga akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah konflik negara yang saat ini terus memanas. Kami tetap yakin Tuhan punya rencana yang indah di balik semua yang terjadi di sekitar kami. Di pemandangan mata fisik kami. Dengan pemandangan mata iman kami tetap melihat campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Sebentar, kami tidak mengakhiri ibadah kami secara online ini. Kami tetap mohon berkat-Mu atas kami. Seluruh anak-anak Tuhan yang dengan segala kerinduan mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini secara online. Tuhan akan menyatakan berkat atas kami. Saudara-saudaraku, dengan bekal firman Tuhan yang menopang senantiasa kehidupan kita, memotivasi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa-Nya. Dan sementara kita mengakhiri ibadah kita secara online ini, terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
semua. Amin.